awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah dari Allah. Mengenal Allah itu batas minimalnya sudah kita dihitung orang mengenal Allah apa? Sampai di mana itu? Pada buat definisi makrifah itu al-jazmul mutabiq lil haq an dalil. Kita jazam dengan seyakin-yakinnya, jazam itu jazam yang tepat, beserta kita punya alasan. Kita pegang dalam makna definisi bukan cari maksud saya yakin Tuhan, sifat-sifatnya itu keyakinan yang tepat, dan keyakinan kita itu harus punya alasan. Betul tak pegah hele jino yang kata kengkeri dia mereka kepegak dalam rangkaian ilmu tauhid. Dia berdiri di 20 bukan. Kan makna ji apa itu 20. Kita tahu Allah itu sifatnya wujud, kemudian qadim, kemudian baka, kemudian beda, mukhalafah lil hawadis, kemudian qiyam bi nafsi, wahdaniyah hingga akhir. Kemudian kita paham maknanya, kemudian kita paham pengertiannya. Bagaimana pengertian Allah wujud itu sudah biasa orang paham. Kemudian qadim itu bagaimana pengertian qadim Allah. Dan apa alasan kita harus yakini bahwa dia itu qadim? Sanggupkah kita paham berdasarkan alasan bahwa dia itu qadim? Kadang qadim pun kita tak paham makna. Yang kadang-kadang pun orang tidak tahu pun Allah bersifat qadim. Kemudian Allah baka, kekal. Apa arti kekal? Bagaimana pengertian kekal itu? Dan apa alasan kita yakini bahwa dia itu kekal? Ini kan panjang penjelasannya. Kemudian mukhalafah lil hawadis, beda Allah dengan makhluk. Mukhalafahnya beda Allah dengan makhluk. Bukan sekedar mengerti beda, tidak ada kesamaan. Beda dan tidak ada kesamaan itu beda pengertiannya. Karena kalau kita bilang beda, kita dengan nasi ini beda. Ini dengan apa? Dengan nasi ini beda, dengan sendok ini beda, dengan piring ini beda kita. Tapi beda, kita punya titik kesamaan dengan benda ini. Ada titik kesamaannya dari benda ini. Pokoknya antara makhluk dengan makhluk itu, walaupun jauh-jauh perbedaan, pasti ada titik kesamaan dia. Jadi kita pahami Allah itu tidak ada titik kesamaan dengan makhluk sedikit pun. Maka kalau kita masih terbayang Allah Ta'ala itu masih ada titik kesamaan dengan makhluk, kita baru mengenal Tuhan itu. Kalau berarti di Tuhan, yang mentang dapat apa-apa dengan makhluk. Masa dalam keseharian kita misalnya, dalam keseharian kita nyumun. Ya, benar. Dalam kita melihat apa yang telah Allah tentukan saja misalnya. Mungkin contoh kecil ketika kita mau pergi ujian ujian hati kita merasa pala dia pakai ujian dalam janjian kita protes kadang-kadang kita pada kita protesnya kau ada protes sebenarnya kita siapa protes itu hujan kah? Kalau hujan tak wajar kita protes, mau dia benda mati, kenapa kita protes? Pasti kita alamatkan kepada pemberi hujan itu. Dan protes pemberi hujan yang tukang ujian, kenapa kita protes? Siapakah dia itu? Apakah dia itu manusia seperti kita yang salah alamat dalam memberi, tersalah dalam memberi, ataupun memberi dalam keadaan lupa, dia kagubi ujian dan janjian? Dia itu apakah bukan zat yang bijaksana sama dengan kita juga? Secara tak langsung kita telah memprotes. Kalau kita berprotes, bicara masalah protes, urung protes lebih jarang daripada yang protes. Ia protes kok, dah protes kepala. Yang perasaan wadanya dia lebih jarang dari kalian. Lebih ilmiah dia, lebih paham dia dari kalian. Kalau enggak, kita mungkin protes. Kalau kita sadar diri bahwa dia itu lebih hebat dari kita, tidak mungkin protes kita. Mungkin protes. Kalau tak anggap orang yang dah protes lebih daripadanya, mungkin dah protes. Kita sudah pada perasaan, pada tindakan yang kita lebih dari dia.
Nyen hana film mungkin yang paham-paham dia lagi paham-paham kalau misalnya bapak ibu sekalian yang lihat-lihat di YouTube itu kan Tuhan itu punya tempat di aras misalnya di langit misalnya, dan di manakah Tuhan itu waktu malam-malam turun ke bumi misalnya, kadang-kadang terpahami demikian. Itu sudah kita samakan Tuhan dengan makhluk. Nyokeun apakah iman kita itu, kenal kita kepada Tuhan kita itu masih setingkat itu. Medumna dengan tingkat kenalan kita kepada Tuhan, kita belum kenal Tuhan itu. Masih kita posisikan derajat Tuhan pada derajat makhluk, dan banyak itu pembahasan, luas sekali pembahasannya itu. Kemudian kita lanjut misalnya kalau qiyamuhu nafsi, Allah berdiri sendiri. Kalau orang masih terbayang Tuhan itu berdiri tegak seperti itu belum kenal Tuhan. Apa pengertian mukhalafat, apa qiyamuhu nafsi? Apa maknanya, apa pengertiannya, dan apa alasannya? Kok bisa kita yakin bahwa dia itu mandiri, berdiri sendiri, dan mandiri, maknanya mandiri, dan hingga 20 itu. Ini apakah kita sudah paham? Sudah paham kita, keyakinan kita itu terhadap sifat-sifat Tuhan itu, sehingga kita sudah mengenal Tuhan, sehingga terbedalah pada hati kita di antara Tuhan dan bukan Tuhan, Tuhan dan bukan Tuhan. Sehingga kalau misalnya masih hadir dalam kita kesamaan Tuhan dengan bukan Tuhan, itu kita belum paham Tuhan, kita belum mengenal Tuhan. Ini waktu masuk dari awal-awal daripada agama kita, ma'rifatullah, mengenal Tuhan kita.